beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral dengan kemasan. Aku merasa bahagia karena higienis dan bebas dari smartphone. Goyang-goyang. Dia proteksi berlapis, sendal berikutnya, pengaman dan botol yang harus sebelum dibuka. Ini teknik quantum music terapi. Yang ini bangkus. Rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum mineral setiap hari. Jangan kaku. Rasanya Jangan kaku. Iya sekatu. Orang kok oke no? Enggak, ini loh. Ini suwe. Apa nih? Jebek dong. Apa bengkok? Bikin tinggi, lebih nyelau. Jangan lah. Ngomongnya itu lah, ini baru nih. Nah, itu baru. Saya Joko, saya baru. Tapi sahabat tak? Ibu, ada extra effort juga untuk mengingatkan KL-KL yang bersangkutan untuk Saya nggak ya, prosesi kan dulu. Kalau ada, yang mohon maaf nih soal bukan yang apa-apa, tapi UAE kemarin menjalanin kasino Pak. Orang kasut. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu. Ininya, bapaknya lembaga dan KL-nya wilayahnya kan out of the box. Kita juga pasti punya tuh out of the box. iya tertarik. Sekarang kan ya, gue ini. Maksudnya? Terus, Dua sisi malam ini hadir dengan tema legalisasi kasino, cari cuan atau masalah. Dengan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS Muhammad Holi. Kedua, bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis. Satu lagi. Kepala Kebijakan Publik Agus Pambanyo. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dan Ketua DPD HIPMI Banten Aduh Bagus Pratiksa Linggi. Membawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ada kembali menyampaikan program pembanggaan dan dua sisi dengan dua orang kesayangan Anda di Nugroho dan Arif Fadil. Setiap ada dua sisi selalu ada yang namanya pastinya untuk diperbincangkan. Ini malam juga. Betul. Ada wacana yang muncul nih untuk melegalisasi yang namanya kasino. Oke. Nah, ini tujuan dibuatnya adalah pertama tujuannya adalah untuk menambah devisa negara. Tapi ya saya Kaget aku. Kacau ini semua. Kalau kita ambil benchmarknya, misalnya Jakarta ada tahun 67, Gubernur Ali Sadikin, jadi apa waktu itu? Melegalisasikan judi ya. Bahkan pendapatan daerah terhitung sekitar miliaran rupiah. Akhirnya apa? Nih teman-teman mahasiswa sudah bisa lewat jalan MH Tamrin tuh, Sudirman karena yang berusaha untuk infrastruktur. Wah, Bisa kita tak ini? Enggak.
Berarti kok. Tapi begini, publik yang Jumeu. dirasakan tengah juga menyesatkan budi di kawasan ekonomi kreatif. Maka itu yang dia kita ya, kita sudah punya gitu, ya kan? Ini cuan nih. Jadi di atas standar ada juga gitu. Ya kita bahas malam ini, ya kan? Dengan narasumber yang sudah kita hadirkan dari saya, saya yang mengundang analis kebijakan publik, Agus Pambari. Oke, dari saya ada Mas F. Boy, anggota Komisi 11 DPR RI Fraksi PKS Jakarta. Malam tersebut Kita dengarkan pendapatnya untuk saling Ci, bro. kita buka paparannya loh, ya kan? Jangan kita terus yang Ada lagi. ya kan? Tapi kalau Ci, saya ketemu bro. saya yakin jawabannya ya sama seperti saya lah kurang lebih. Mas Oli, saya pertama tak ada dulu. Itu yang disampaikan itu ada satu komisi katanya out of the box. Bukankah Pak Prabowo juga kan sedang ini juga ada pemasaran kita gitu. Meskipun efisiensi anggaran negara juga dilakukan. Salahnya di mana? Dari usulan itu ada pikirannya out of the box, ada juga out of constitutional. Jadi kita itu dalam membuat usulan kita harus memiliki pertama adalah paradigma konstitusi, yang kedua adalah paradigma rasionalitas kebijakan publik. Paham ya? Jadi saya memulai dari dulu. Yang pertama adalah landasan konstitusional. Kalau kita melihat bahwa judi itu adalah sebuah tindakan aktivitas yang sudah jelas bertentangan dengan Tak rasa sama pangkat. konstitusi, dengan peraturan perundangan, dengan norma. Jadi ruang untuk menjelaskan legalisasi judi dengan argumentasi itu sudah nah, di tahun 2010 itu tidak bermasalah konstitusi. Mahkamah Konstitusi tahun 2010 pernah melakukan putusan terkait hal ini. Bahwa ada yang menginginkan ada legalisasi judi, ada yang menginginkan tidak boleh diterapkannya hukuman kepada praktek judi. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 memberikan putusan bahwa legalisasi judi itu bertentangan dengan konstitusi dan yang melakukan aktivitas judi untuk melanggar secara konstitusi dan perundang-undangan. Oke, itu yang pertama. Bukan juga produk dari DPR yang telah merevisi sejumlah konstitusi. Oke, saya akan masuk ke itu loh. Oke, itu loh. Ya, kalau kita melihat filosofis dari putusan itu, revisi undang-undang KPK misalnya, iya kan? Itu kan bertentangan dengan masyarakat juga. Oke, jadi kita kalau kita bicara pada merujuk pada hasil konstitusi, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah rasionalitas kebijakan publik. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh sahabat saya. Ya, ini Pak. Nah, silakan. Kemarin Kalau kita kan dan kenapa gunung. kita harus menghitungnya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Saya Komisi 11 terbiasa berhitung dengan angka kuantitatif, ya kan? Kita menghitung bagaimana tax revenue kita, tax ratio kita dan sebagainya. Nah, dalam konteks kebijakan publik, maka kita mengenal ada yang disebut dengan cost benefit analysis, analisis untung manfaat dan intinya apa. Nah, saya mencoba melihat dari studi empiris di Amerika Serikat, di Malaysia, di Singapura, di Tiongkok, ada seorang profesor ekonomi dari Amerika Serikat menulis buku, judulnya Gambling in America, Cost Benefit Analysis. Jadi studi empiris. Dia menemukan bahwa penerimaan dari hasil legalisasi judi memang masuk pada APBN atau APBD. Ya, kalau yang Amerika Serikat tidak lagi ya, masuk ke APBD-nya kalau kita ada penerimaan. Tapi setelah kemudian dilakukan dalam jangka waktu yang lama, in the long term, apa yang terjadi? Ternyata dia menemukan sebuah kesimpulan. Ada angka yang ditentukan, yaitu setiap $1 penerimaan APBD mereka atau APBN mereka itu berdampak biaya sosial yang sangat signifikan. Jadi setiap $1 penerimaan dari hasil legalisasi judi menghasilkan 7 hingga 10 biaya sosial. Artinya in the long term, dalam jangka panjang,
kebijakan legalisasi judi itu tidak rasional secara Oke, baik. Kita ke Mas Agus. Mas Agus, minta pendapatnya ada dua catatan yang mau saya bawahi soal konstitusi tadi kan, soal nasionalitas. Silakan. Kalau soal konstitusi memang ada tadi dikatakan bisa berubah. Kebijakan kan sesuai dengan pimpinan. Perlu saya listing nggak? Perlu saya listing nggak? Kurang usah, karena jadi maksudnya tergantung pimpinan negara itu mau berubahnya ke arah mana. Itu bisa. Dan juga menyalahi atau tidak menyalahi konstitusi itu juga bisa dijustifikasi. Nah, yang sekarang menjadi persoalan adalah kita tidak melakukan legalisasi judi itu berkembang luas kayak judol, belum yang indikator itu apa yang di daerah-daerah kan banyak juga. Jalan juga dan tidak bisa dimusnahkan. Karena bagi sebagian kelompok tertentu masyarakat Indonesia itu kayak budaya, jadi tidak ada urusannya dengan legal. Nah, saya di sini akan membahas tanpa tidak menyinggung masalah agama karena dua kiai ini yang berhak untuk menyampaikan. Nah, karena selain mengui apa tidak boleh bilang haram. Nah, jadi saya dari sisi kebijakan itu tidak masalah. Tergantunglah di pimpinan negara itu mau kemana. Ya, dia masyarakat. Kalau tidak disahkan juga seperti sekarang kerugiannya tadi bukan hanya $8 mungkin lebih. Masalah sosial tadi, judul itu kan lingkungan sekitar saya banyak yang bahkan ada yang pernah 5 miliar utang kabur, ya kan? Banyak beberapa nasihat dari ahli keuangan, ini kan ilegal, pergi aja sama-sama ilegalnya. Nah, jadi sekali lagi kalau dari sisi kebijakan itu seperti itu. Nah, daripada ilegal, negara tidak dapat apa-apa, yang meninggalkan dapat. Lalu bagaimana melindungi itu? Ya, seperti di Malaysia, di Kairo dan sebagainya ada restriksinya. Maka negara tidak boleh atau ditempatkan di sebuah pulau. Orang-orang yang tidak mampu tidak mungkin masuk sana. Ini ada aturan yang ketat dari awasi. Masalahnya kita tuh kalau mengawasi selesai dengan dulu. Aturannya enggak? Terus permasalahan kita adalah ada pulau tadi. Iya, Bisa kita gunakan. nah itu makanya itu kan sama dengan korupsi loh. Itu sudah kriminal. Habisin saja. bisa Harus bisa kalau mau. Kalau enggak ya nanti biaya sosial tadi. Nah tapi jangan ingat sekarang biaya sosial juga tinggi karena judol. Bayangkan itu triliunan itu. nggak usah dari data yang di Amerika jauh-jauh, kita lihat lingkungan hidup sekitar kita itu. Jadi bisa yang kedua itu adalah dampak dari legalisasi juga. Judi dampak dari legalisasi. Ini lebih ramuan. Ya, saya lanjutkan. Hari apa? Dari legalisasi judi itu karena asumsi pertama dari kebijakan Yang ngiramun itu ngerti apa? maka Tapi sini kecukup. Wah, 14 sama ya? 14 itu sama. ketika legalisasi judi itu Ya, maka judi online, judi yang ilegal itu semakin meningkat. Artinya semakin meningkat. Artinya episode habis minggu legalisasi judi tidak sukses menghentikan judi. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Karena tergantung tadi penegakan hukumnya. Ya kan ini sama dengan preman, sama aja. Dan nanti kalau penegakan hukumnya tegak di negara Itu bagus ya. Betul. itu tegak. Iya. Tambah banyak dong. Sampai banyu panas hari. Jadi artinya Hangat enak ya. Terbuat paus. Oke. Begitu sahabat-sahabatku sama bos dealer itu baru pakai pakaian itu. Oke. Mantap. Semoga sehat selalu ya bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.